Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju biha an-najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita, sedang sedihkah kita, sedang senangkah kita, ataukah kita dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertakwa sajalah yang akan menuai keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak merasa beriman enggak usah didengarkan, karena panggilan ini khusus bagi mereka yang beriman. Panggilan istimewa, panggilan yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada mereka-mereka yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kalian senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, kepada syariat Allah, dan kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Engkau selalu mensyukuri nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepadamu, dan engkau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melupakannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali engkau mati dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, apabila kita perhatikan umumnya manusia, baik yang ada di sekitar kita atau yang jaraknya rada jauh dengan tempat kita berada, lihatlah, mereka pada umumnya keluar di pagi hari, tepat jam 6 mereka meninggalkan rumah mereka, mereka meninggalkan anak-anak mereka, mereka meninggalkan istri mereka. Untuk apa jemaah? Dan tidak hanya 1 jam 2 jam mereka meninggalkan rumah, mereka keluar dari rumah berangkat dari jam 6 pagi, atau bahkan ada yang sebelum jam 6 pagi mereka keluar dari rumah, meninggalkan orang-orang yang mereka cintai. Kemudian mereka baru balik lagi pulang ke rumah jam 4 sore. 8 jam dia di luar rumah. Apa yang sedang mereka cari jemaah? Apa yang sedang mereka inginkan? Keinginan mereka semuanya satu. Mereka hendak mencari penghidupan.
Mereka hendak bekerja, mereka hendak menuju ke tempat-tempat kerja mereka masing-masing untuk mencarikan penghidupan, untuk mencari penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhan dirinya, untuk kebutuhan anaknya, dan untuk kebutuhan istrinya. Mereka rela bersusah payah, berjam-jam mereka bekerja, bahkan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sedemikian semangatnya mereka bekerja agar anak dan istri yang mereka tinggalkan di rumah tidak kelaparan, agar anak dan istri mereka tercukupi kebutuhannya, baik kebutuhan sandang, baik kebutuhan papan, baik kebutuhan pangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah terpikirkan oleh kita bahwasanya sedemikian besar usaha kita dalam mencukupi kebutuhan hidup untuk diri kita dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita? Sedemikian semangatnya kita bekerja. Namun, apakah semangat kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat sama, minimal sama seperti semangatnya kita di dalam bekerja mencari penghasilan? Apakah semangat kita di dalam mencari akhirat melebihi semangat kita tatkala kita bekerja mencari uang atau mencari penghasilan? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita bahwasanya kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan kita di dunia ini ada masanya, ada batasnya. Suatu saat kita semuanya akan pergi meninggalkan dunia ini. Harta yang telah kita kumpulkan, mobil yang telah kita miliki, rumah tinggi dan megah yang telah kita bangun, semua itu akan kita tinggalkan dan akan menjadi pewaris bagi orang-orang setelahnya. Lihatlah bangunan-bangunan tinggalan pada zaman Belanda. Lihatlah bangunan-bangunan yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Bangunan itu masih berdiri tegak, kuat dan kokoh. Mungkin usianya sudah ratusan tahun, mungkin 100 tahun, atau bahkan lebih dari 100 tahun. Tapi lihat, kemana orang-orang yang telah membangun bangunan itu? Kemana orang-orang yang dulu pernah tinggal di dalam bangunan-bangunan itu? Kemana orang-orang yang merancang bangunan-bangunan itu sehingga bisa dapat berdiri tegak dan kokoh dan bertahan sampai sekarang? Mereka semuanya telah pergi meninggalkan dunia yang fana ini, ma'asyiral muslimin. Nabi kita yang mulia SAW mengingatkan kepada kita, aksiru, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, aksiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Ya, kita semuanya pasti akan mati. Kita semuanya pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kalaulah Allah mentakdirkan bagi kita semua yang ada di sini, kita akan meninggal pada usia 70 tahun. Hanya tersisa beberapa tahun saja. Tapi kenapa kita melupakan kehidupan akhirat kita yang demikian kekal dan abadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu kehidupannya adalah kehidupan yang lebih baik, jauh lebih baik daripada kehidupan dunia, dan dia itu lebih kekal. Selama-lamanya kita akan tinggal di sana, dan hanya ada dua pilihan, surga ataukah neraka yang menjadi tempat kembali kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sesering apa kita mengingat-ingat tentang kematian yang cepat atau lambat akan datang menghampiri kita? Betapa seringnya kita mendengar kabar bahwasanya fulan telah meninggal dunia,
betapa seringnya telinga kita mendengarkan seseorang mengumumkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan bin fulan. Itu sering kita dengarkan, dan suatu saat nama kita pun juga akan disebut oleh mereka. Mereka umumkan bahwasanya kita telah meninggal dunia. Seberapa sering kita mengingat tentang kematian ini? Karena ini adalah sebuah kenyataan pahit yang akan kita hadapi bersama. Seberapa sering kita mengingat-ingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang lalai, lupa terhadap kehidupan akhirat kita. Seakan-akan kita hidup kekal di dunia ini. Kita hidup seenaknya, makan, minum, dan tidur seenaknya, menikmati segala fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita lupa apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita segala-galanya, jemaah. Kita lupa berterima kasih kepada Allah. Kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita tangan, Allah berikan kepada kita kaki, Allah berikan kepada kita mata, dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya. Tapi kenapa masih begitu berat kita melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah panggil kita hanya 5 kali dalam sehari semalam untuk datang ke rumahnya menunaikan salat fardu 5 waktu. Itu yang Allah inginkan kepada kita. Tapi kenapa kita masih bermalas-malasan? Kenapa kita masih mengulur-ngulur waktu? Kenapa kita masih lebih memilih untuk tidur di atas kasur-kasur kita yang empuk, sedangkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala telah datang? Kenapa kita masih bersantai-santai ria, padahal muadzin telah mengumandangkan azan? Tidak tergerak sedikit pun hati kita untuk bersegera menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bukti bahwasanya kita lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan banyak mengingat mati, tatkala Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar banyak mengingat kematian, sejatinya itu adalah kebaikan untuk diri kita. Yang pertama, mengingat kematian itu adalah ibadah tersendiri yang apabila kita lakukan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi yang perintahkan itu. Tatkala kita menjadikan kematian senantiasa berada di kedua pelupuk mata kita, kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala kematian senantiasa kita ingat, tidak kita lupakan atau pura-pura lupa, maka kita akan semakin khusyuk di dalam salat kita. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi yang mulia SAW mengatakan, "Udhkuril mauta fi salatik." Ingatlah mati tatkala engkau akan melakukan salat. Fa innar rajula idza dzakaral maut, apabila seseorang mengingat kematian tatkala ia sedang salat atau akan melaksanakan salat, fahariyun an yuhsina salatahu, maka dia akan betul-betul memperbaiki salatnya, memperbagus salatnya, dan berusaha untuk salat sekhusyuk mungkin. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fasalli salatan, salatlah kalian, salatlah engkau, la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha, yang mana tatkala kamu sedang hendak melakukan salat tersebut, ingat bahwasanya mungkin itu adalah salat terakhir yang engkau lakukan. Tidak ada jaminan bagi kita bahwasanya kita akan menjumpai salat berikutnya. Makanya kata Nabi yang mulia SAW dalam hadis yang lain, fasalli salata muwaddi'in, salatlah kamu seakan-akan itu adalah salat perpisahan dirimu, yakni engkau akan mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan banyak mengingat mati, maka kita akan semakin lebih mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah.
Kita semuanya ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa hati yang salim, hati yang selamat, selamat dari kemaksiatan, selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kita akan semakin bersiap untuk memperbaiki diri kita, terus mengintrospeksi diri kita, mana yang baik kita pertahankan atau kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi, dan mana yang kurang baik atau tidak baik kita tinggalkan atau kita perbaiki, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah, bukan hamba-hamba syaitan, bukan hamba-hambanya dunia. Ali Ad-Daqqaq pernah mengatakan, man dzakaral maut, barang siapa yang senantiasa ingat dengan kematian, ukrima bi salasati asya, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Tatkala seseorang senantiasa mengingat-ingat kematian, maka dia akan menjadi orang yang paling bersemangat untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus melakukan perbaikan diri, setiap harinya dia beristighfar dan selalu bertaubat kepada Allah, menangis akan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua, seseorang yang senantiasa mengingat kematian, kata Ad-Daqqaq, qana'atul qalb, maka Allah akan memberikan pada dirinya sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan setiap apa yang telah Allah berikan kepada dia, tidak melihat yang ada yang di atasnya, tapi dia selalu merasa cukup, nerimo atas apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Dan yang ketiga, nasyatul ibadah, seseorang yang mengingat kematian, maka dia akan selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwasanya hidupnya dibatasi dengan waktu, hari demi hari dia lalui, maka kematian semakin dekat dengan dirinya. Sebaliknya, waman nasyal maut, barang siapa yang lupa dengan kematian, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara. Dan 3 perkara tersebut merupakan kebalikan dari 3 perkara yang telah saya sebutkan tadi. Orang yang lupa atau pura-pura lupa dengan kematian, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara. Taswifut taubah, dia akan menunda-nunda taubat nanti dan nanti, sehingga tatkala kematian datang kepada dia, kaget dia, menyesal dia, dan di saat itu taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watarkur ridha bil kafaf, dia tidak akan pernah ridha terhadap apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Wattakasul fil ibadah, dan dia akan malas-malasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu pertanyaan penting. Lantas apa yang harus kita persiapkan sebelum kematian datang menjemput kita, sebelum ajal datang menjemput kita? Dan kita semuanya yang hadir di sini telah tahu dengan pasti bahwasannya apabila ajal itu telah datang, tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa dimundurkan sedikit pun. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk persiapan sebelum kematian datang menjemput kita, yang pertama,
adalah hendaknya kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hendaknya kita lakukan dalam setiap hari kita. Hendaknya lisan kita basah dengan kalimat-kalimat istighfar, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Hendaknya kita semangat untuk terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi yang mulia SAW, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Seseorang yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka sejatinya ia akan bersih dari dosa, seakan-akan tidak pernah ada dosa yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita betul-betul menjaga tauhid kita, karena tauhid ini akan menjadi sebab bahagia seorang hamba di akhirat. Kata Nabi yang mulia SAW, innahu man yusyrik billah. Kata Nabi yang mulia SAW bahwasanya orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan surga. Dan orang-orang yang ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbuat syirik, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita betul-betul menjaga amalan-amalan wajib. Kemudian kita sempurnakan amalan-amalan kita dengan terus bersemangat melaksanakan amalan-amalan sunnah. Amalan salat 5 waktu hendaknya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sangat bagus apabila kita melakukan amalan-amalan salat sunnah yang lainnya seperti salat sunnah rawatib dan salat-salat sunnah yang lainnya. Demikian pula hendaknya kita betul-betul menunaikan puasa Ramadan, tidak sampai bolong-bolong atau bahkan meninggalkan puasa sama sekali, karena itu adalah kewajiban. Demikian pula hendaknya kita menunaikan zakat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya hendaknya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, karena ini juga merupakan sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, perkara terbanyak yang menyebabkan manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi yang mulia SAW? Taqwallah wa husnul khuluq. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berakhlak dengan akhlak yang baik. Berusaha mengerahkan kebaikan kepada manusia, menolong manusia, membantu manusia, menyayangi menyantuni fakir miskin, menyayangi anak-anak yatim, membantu para janda yang tidak memiliki kemampuan atau sudah lemah, tidak ada yang memberikan atau mencarikan mata pencaharian untuk mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan akhlak yang baik itu adalah kita tidak mendolimi orang, mencegah diri kita untuk berbuat dolim kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, akhlak yang baik itu adalah hendaknya kita bersabar apabila kita disakiti oleh orang lain. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan pahala yang besar atas ujian yang sedang menimpa kita tersebut. Kita disakiti, kita bersabar. Kita dicela, kita bersabar. Kita dicemooh, kita bersabar. Itu semuanya akan ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita senantiasa bersemangat untuk menjaga lisan kita, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar, perkara terbanyak yang menyebabkan manusia terjerembab ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, adalah juga karena dua hal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu al-fam wal farj, mulut, lisan dan kemaluan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat kita sampaikan dalam khutbah kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Hari ini adalah hari Jumat, harinya memperbanyak salawat kepada Nabi yang mulia SAW. Maka perbanyaklah untuk bersalawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.